Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kalkulus. Yang pertama saya sendiri, Windiani Rukmana. Yang kedua, Syori Triana Hadi. Yang ketiga, Cintana Humaira Emania. Yang keempat, Diana Larasati. Yang kelima, Vanessa Maulana. Yang keenam, Agus Kurniawan. Dan yang ketujuh, Martinus Gawitiga. Kami di sini akan menjelaskan serta mempresentasikan tentang limit aljabar dan limit trigonometri. Pertama akan dijelaskan oleh Diana Larasati. Dipersilakan. Limit aljabar. Pengertian limit aljabar. Limit fungsi aljabar adalah batas yang memakai konsep pendekatan fungsi. Suatu fungsi dikatakan tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Limit bisa dikatakan sebagai nilai yang menuju batas tertentu. Adapun batas tersebut bisa dinilai dekat, namun tidak bisa dicapai. Sifat-sifat limit fungsi aljabar bisa dilihat seperti yang ada di layar. Berikutnya macam-macam metode limit aljabar. Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi hanya mengganti perubahan yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabar. Berikut contohnya. Lim 3x dikurang 1, x sama dengan 1, 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi nilai fungsi limit aljabar adalah lim 3x dikurang 1 sama dengan 2. Yang kedua, ada metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran dipakai jika metode substitusi yang menghasilkan nilai limit tidak terdefinisikan. Berikut contohnya. Metode pemfaktoran dilakukan dengan menentukan faktor persekutuan antar pembilang dan penyebut. Yang ketiga, cara perkalian sekawan. Cara perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil uji substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, dan khusus untuk soal limit yang fungsinya berbentuk akar, jadi cukup melakukan perkalian sekawan dari fungsi yang hanya mengandung akar. Berikut contohnya. Pengertian limit trigonometri. Limit trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut. Istilah-istilah yang ada dalam trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Rumus trigonometri terbagi menjadi 5. Yang pertama, rumus kebalikan. Yang kedua, rumus identitas. Yang ketiga, rumus jumlah dan selisih trigonometri. Yang keempat, rumus perkalian identitas. Dan yang kelima, sudut rangkap. Teorema 1 hanya berlaku pada saat X sama dengan 0, dan teorema 2 hanya berlaku pada saat X sama dengan C untuk semua jenis elemen R seperti rumus di bawah ini. Contoh soal limit trigonometri yang pertama. Lim X sama dengan min 2, X ditambah 6 dikali sin X ditambah 2 per X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan menggunakan teorema limit, lim X sama dengan 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Kita coba selesaikan soal di atas seperti penjabaran berikut ini. Lim X sama dengan min 2, X ditambah 6 dikali sin X ditambah 2 per X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan lim X sama dengan min 2, X ditambah 6 dikali sin X ditambah 2 per X ditambah 2 dikali X dikurang 5. X ditambah 2 dikali X dikurang 5 merupakan hasil dari pemfaktoran X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan lim X min 2 X ditambah 6 dikali sin X ditambah 2 per X ditambah 2 dikali X dikurang 5. Huruf X diganti dengan angka min 2 menjadi sama dengan min 2 ditambah 6 dikali 1 per 1 dikali min 2 dikurang 5 sama dengan 4 per min 7. Contoh soal limit trigonometri yang kedua. Lim X sama dengan V per 4 cos 2X per cos X dikurang sin X sama dengan lim X V per 4 cos 2X per cos X dikurang sin X sama dengan lim X V per 4 cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos X dikurang sin X.
hasil pefaktoran dari cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, yaitu lim X sama dengan phi per 4 cos X ditambah sin X dikali cos X dikurang sin X per cos X dikurang sin X, sama dengan lim X sama dengan phi per 4 cos X ditambah sin X per 1, sama dengan cos phi per 4 ditambah sin phi per 4, sama dengan hasil dari cos phi per 4 sama dengan setengah akar 2 ditambah hasil dari sin phi per 4 setengah akar 2 sama dengan akar 2. Sekian dari kami kelompok kalkulus, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.